Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Handika, NIM 1911210113, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 5D. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas UAS materi pembelajaran fikih di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat dan semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini, walaupun kita masih dalam kondisi tetap daring ya. Oke, baiklah. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab pelajaran tentang toharoh. Ada yang tahu apa itu toharoh? Nah, sebelum kita mengulik lagi tentang apa itu toharoh, pengertian toharoh, dan bagian-bagian dalam toharoh, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Rabbi srohli soderi wa yasirli amri wahlul muqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilma nafi'a warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Oke, berdoa kita sudah. Sebelum mengetahui apa sih itu pengertian toharoh, perlu kita ketahui apa sih tujuan kita mempelajari toharoh. Tujuan belajar toharoh itu tidak lain dan tidak lain itu belajar toharoh agar kita semua mengetahui dan memahami apa sih itu toharoh. Kemudian ada hadas besar, hadas kecil, najis, dan cara membersihkannya. Baiklah, yang pertama, toharoh, pengertian toharoh. Apa sih itu toharoh? Toharoh menurut bahasa yang artinya yaitu suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah, menyucikan diri, pakaian, dan tempat dari najis, dan juga diri kita dari hadas. Nah, yang pertama kita akan pelajari hadas terlebih dahulu. Hadas itu apa? Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang itu tidak suci menurut ketentuan syara. Karena ketika kita akan menjalankan sholat atau membaca Al-Quran, terus melakukan ibadah yang lainnya, tentunya kita harus bersih atau suci dari hadas. Nah, hadas itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Baiklah, kita masuk ke pembagian hadas yang pertama, yaitu yang pertama itu ada hadas kecil. Hadas kecil yaitu adalah kondisi seseorang di mana dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Karena pada saat kita akan melaksanakan sholat, membaca Al-Quran, dan beribadah lainnya, tentu kita harus membersihkan diri kita dari hadas. Tentu yang pertama hadas kecil itu ada jenisnya. Apa saja sih itu hadas kecil? Baiklah, kita simak bahwa hadas kecil itu, macam-macam hadas kecil itu biasanya seperti yang disebabkan oleh hal-hal yang pertama, menyentuh dubul dan dubur menggunakan telapak tangan. Terus yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur seperti kentut, terus buang air besar, buang air kecil. Terus yang ketiga, hilang akal, pingsan, tidur, dan lain-lain. Terus yang keempat, bersentuhan tangan, kulit selain jenis, misalnya lelaki dan perempuan, tetapi dalam kutip yang sudah balik. Jadi penyebab hadas kecil itu disebabkan oleh 4 perkara itu tadi. Apa? Bisa ulangi? Nah, yang pertama, menyentuh kubul dan dubur menggunakan telapak tangan. Yang kedua, keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang ketiga, hilang akal atau kita lagi pingsan atau tertidur. Yang keempat, bersentuhan tangan selain bukan sesama jenis, tetapi dalam kutip sudah balik. Tuh. Selanjutnya, lalu bagaimana cara mensucikan hadas kecil itu? Yaitu adalah dengan cara berwudu. Nah, jika kita misalnya sedang terkena hadas kecil atau sedang tidak sengaja kentut atau buang air kecil atau tertidur, cara mensucikannya adalah dengan berwudu.
Jika dalam kondisi tidak ada air atau sulit ditemukannya air, bisa dengan bertayamum. Tetapi dalam kutip tayamum itu hanya benar-benar tidak ditemukan air. Jadi itulah salah satu cara membersihkan hadas kecil. Baiklah, selanjutnya hadas besar. Hadas besar adalah hadas yang disebabkan oleh hal-hal yang pertama melahirkan, haid, nifas, berhubungan dengan suami istri, terus keluar mani baik bagi laki-laki ataupun perempuan. Yang keenam, orang meninggal dunia. Jadi penyebab hadas besar tersebut adalah 6 perkara tadi. Yang pertama melahirkan, yang kedua haid bagi perempuan karena laki-laki tidak ada haid. Yang ketiga nifas bagi ibu-ibu yang sudah yang telah melahirkan, baru melahirkan pasti mengalami masa nifas. Yang keempat berhubungan suami istri. Jadi jika berhubungan suami istri mesti itu dalam keadaan hadas besar atau tidak suci setelah melakukan hubungan suami istri ya. Terus yang kelima keluar mani bagi perempuan ataupun laki-laki. Yang keenam orang meninggal dunia. Jadi 6 perkara tersebut yang menjadikan itulah hadas besar. Nah, bagaimana cara mensucikan hadas besar? Cara mensucikan hadas besar adalah dengan mandi wajib. Nah, jadi cara mensucikan ke-6 perkara tersebut adalah dengan mandi wajib agar suci kembali, agar dapat beribadah kembali, agar dapat melakukan sholat, membaca Al-Quran, dan beribadah lainnya. Karena jika tidak melakukan mandi wajib atau mandi wajib intinya itu diri kita belum suci. Sama seperti tadi mandi hadas kecil, cara mensucikannya dengan apa tadi? Dengan berwudu, betul. Nah, jadi jika hadas besar itu mensucikannya dengan mandi wajib agar kita dapat melakukan sholat kembali, melakukan ibadah kembali. Oke, sudah jelas? Jadi kesimpulannya dari awal sampai akhir pembahasan kita, yang pertama itu toharoh. Toharoh adalah suci menurut bahasa ya, itu suci atau bersih. Sedangkan menurut istilah mensucikan diri, pakaian dan tempat dari najis dan juga diri kita dari hadas. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas besar dan hadas kecil. Nah, hadas kecil itu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara. Seperti apa? Hadas kecil itu seperti apa? Disebabkan oleh apa? Kan yang pertama itu penyebab hadas besar itu yang pertama menyentuh kubul dan dubur dengan telapak tangan. Yang kedua keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Yang ketiga hilang akal, tertidur atau pingsan biasanya. Terus yang keempat bersentuh tangan lain jenis tetapi dalam kutip yang sudah balik. Yang kedua tadi ada hadas besar. Hadas besar itu apa? Hadas besar itu kondisi seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara yang disebabkan oleh hal-hal yang pertama wanita yang sedang melahirkan, yang kedua haid bagi perempuan kalau lelaki tidak haid, yang ketiga nifas bagi perempuan yang baru saja melahirkan, yang keempat berhubungan suami istri. Nah, orang yang berhubungan suami istri itu dalam keadaan hadas besar. Yang kelima keluar mani dari laki-laki dan perempuan, maksudnya bagi laki-laki dan perempuan. Yang keenam orang yang meninggal dunia. Jadi orang yang meninggal dunia itu termasuk hadas besar. Dan bagaimana cara mensucikannya? Cara mensucikan hadas besar yaitu dengan mandi wajib. Baiklah, itulah pertemuan kita pada pagi hari ini tentang apa sih itu toharoh, terus pembagian hadas besar dan hadas kecil. Semoga anak-anak bisa memahami materi pada pagi hari ini dan bisa mengikuti pembelajaran ini walaupun kita masih dalam kondisi daring pada saat ini.
Semoga anak-anakku tetap sehat senantiasa dan tetap bersemangat. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Ibu minta catatan kalian mempelajari bab toharoh ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.